كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mursalin ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fadhil wa sabaqa wa rasul habibil haqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi bil alim. Allahumma alhimni rusydi wa a'udzu min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. A'udzu billahi rabbil islam dina bi Muhammadin nabiy wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Amma ba'du, mari kita mulai kajian lanjutan dari kitab Khurasanul Yaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22. Asamin asyara utawi kaping 18. Iku ta'assubu Quraisyin 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'assubu Quraisyin 'alan Nabi, ta'assube wong-wong Quraisy atau suku Quraisy ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bagaimana? Dulu ketika Rasulullah itu dieluk-elukan jadi orang yang pemuda yang sangat dipercaya, kemudian juga memiliki hikmah, kebijaksanaan, dijuluki Al-Amin, Al-Hakim karena memutuskan peristiwa meletakkan Hajar Aswad kembali kan gitu. Itu orang-orang Quraisy itu senang sama Nabi, mencintai Nabi. Tapi ketika umur 40, ya umur 35 itu peristiwa meletakkan Hajar Aswad, kemudian ketika umur 40 menerima wahyu, mereka terus berubah dari benci jadi cinta, jadi benci kan. Ini ta'assub ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabadala dadi berubah apa hubbu Quraisyin, cintanya wong-wong Quraisy lin Nabi maring kanjeng Nabi Muhammad. Lin Nabi maring kanjeng Nabi Muhammad kudzon ing kebencian. Wa qurbuhum lan cedake wong Quraisy lahu maring kanjeng Nabi Muhammad budan ing jauh. Wasidquhu lan olehe benerake kanjeng Nabi Muhammad kaliban ing membohongkan. Wa amaluhu lan pekerjaan kanjeng Nabi Muhammad huzuan digeguyu, ditertawakan. Jadi ada perubahan drastis ketika Rasulullah sudah menerima wahyu dan menyampaikan secara terang-terangan. Karena seperti kita ceritakan kemarin, terang-terangannya itu di tahun ketiga setelah menerima wahyu. Artinya umurnya mulai umur 43 itu sudah terang-terangan, terus terjadilah perubahan di suku Quraisy. Orang-orang Quraisy yang dulunya cinta jadi benci, yang dulunya dekat jadi jauh, yang dulunya membenarkan terus menuduh bohong. Terus kalau kemana-mana dakwah ditertawakan, dicemooh, diejek, digeguyu. Allah omongannya opo, kata gugu. Tuh,
yang dihadapi Rasulullah bisa dibayangkan pada waktu itu bagaimana kan? Ngomong ke sana nggak dianggap, ngomong ke sana nggak dianggap. Omongan kalau sudah tidak dianggap, apalagi dicemooh, tidak dihargai, itu kan mestinya nggak enak. Kamu kalau ngomong apa yang kamu ajak ngomong merengos segini gimana rasanya? Itu aja baru rasa kasus kecil kan. Kamu ngomong sama temanmu, saudaramu, bisa ngobrol, tapi saudaramu tahu-tahu ngejak ngobrol orang lain, kamu nggak dianggap. Itu bisa dibayangkan Rasulullah itu lebih ini apa terang, artinya orang-orang itu sikapnya itu lebih dahsyat dari itu sikap penolakannya. Wadhalika bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika utawi tabadala perubahan tadi dan seterusnya tadi iku mundu da'a semenjak ngejak sapa kanjeng Muhammad hum ing Quraisy, wong Quraisy ila ibadatillahi maring nyembah ing Gusti Allah. Wa aba lan nyacat sapa kanjeng Muhammad alihatahum ing pangerane wong Quraisy. Wa nasabalan mencap sapa kanjeng Muhammad. Wa nasaba itu menisbatkan, artinya juga memberi cap sapa Nabi kulaman setiap orang abadakan nyembah sapa man ha ing alihatahum. Alihatum ya pangeran-pangeran mereka itu, berhala-berhala mereka, reco-reco mereka itu yang mereka sembah itu ilan dolal maring wong sing tersesat. Jadi memang apa yang dilakukan Rasulullah itu, kalau kita mau berpikir di sebelah sisi Quraisy, ya mesti bisa jadi pada waktu itu kalau kita jadi orang yang menang itu, kita juga bisa jadi malah ikut Quraisy, bukan ikuti Nabi malah. Karena semua orang mengikuti nyembah reco-reco, nyembah berhala. Kok ono wong kok beda ngejak nyembah Allah satu Tuhan. Dan tidak ada pengikutnya, atau mengikuti wong sidik-sidik dan akeh wong ora duwe, orang kecil, orang miskin, orang kiri-kiri. Tokoh misalnya dari SBY sampai Jokowi, orang sing melu lah misalnya. Sing melu orang-orang yang tidak terpandang kebanyakan. Ya ada tokoh Sayyidina Abu Bakar awal-awal sudah mulai tokoh-tokoh seperti kemarin kita bahas, ada setelah Abu Bakar itu ikut Sayyidina Utsman. Ya sedikit tokoh, tapi tokoh-tokoh besar yang masih ikut Quraisy. Itu kira-kira kamu melu siapa gitu? Ono pilihan begitu, angel. Makanya kita nggak lahir di zaman itu, lahirnya saiki kan, ngerti-ngerti wis Islam. Melu di zaman itu kamu jadi orang Quraisy bisa-bisa. Maksudnya ikut yang grup yang banyak itu, yang ikut membenci akhirnya, ikut tersesat. Jadi memang apa namanya, mereka merasa tidak nyaman karena selama ini tidak pernah ada orang yang ngutik-ngutik sesembahan mereka. Kok tahu-tahu muncul orang yang mau menganggap saya sesat, menganggap saya yang saya lakukan salah, menganggap apa yang saya tahu dari mbah-mbah saya kok ternyata tidak benar. Karena mereka tahunya itu dari nenek moyang mereka. Itu mereka marah besar. Kalau dilihat dari satu sisi itu kita wajar marah. Tapi mau berpikir lebih jauh lagi, ya harus terbuka. Kalau mau ada perubahan itu harus terbuka. Artinya apa? Ya coba apa yang salah apa didiskusikan, dipahami. Jangan terus-terus kalau kamu menerima perbedaan langsung dicap jelek. Bisa jadi yang berbeda itu lebih bagus. Jadi kalau mau ya dipahami apa yang mau disampaikan, alasan-alasannya apa, itu baru terbuka namanya. Temui langsung, jangan jari ini kola jari kan gitu. Kalau ada yang orangnya yang masih hidup,
yang bisa langsung dikorek informasinya dari yang bersangkutan, ya langsung tanya, ngapain sekolah jari malah jadi fitnah yang enggak karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad saru lan yakti temen budal sapa Quraisy ila ammihi maring pamane Kanjeng Muhammad. Siapa namanya? Abu Thalib ya. Yo Abu Thalib. Wa tola bulan podo nuntut. Ini apa? Mendatangi pamannya Nabi demo kan gitu. Kalau bahasa sekarang itu mereka unjuk rasa. Wa tola bulan podo nuntut minhu saking ammihi. Ayang naa ing yento mencegah sapa ammihi ar-rasula ing rasul Kanjeng Muhammad. An sabbi alihatihim saking mencela Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan-Tuhannya ngomong Quraisy mau. Wa tadlili abaihim lan menganggap sesat leluhur-leluhur atau mbah-mbah mereka. Ini Nabi dakwahnya begitu. Semua yang berbeda yang artinya yang tidak benar itu disampaikan secara terang-terangan karena sudah ada perintah dari Allah harus tidak usah sembunyi-sembunyi lagi, harus ditunjukkan ke publik. Kan berat menghadapi mayoritas yang harus dilakukan karena perintah dari Allah. Karena penolakannya pun sampai orang-orang itu mendatangi paman Kanjeng Nabi Abu Thalib. Dan Abu Thalib sing ngomongnya ponakannya sendiri Kanjeng Nabi. Karena apa? Selama si ono Abu Thalib yang seperti kemarin, dia akan terus membela. Masih kalau Abu Thalib itu masih hidup, orang-orang Quraisy gak berani menyentuh Rasulullah. Itu saking berwibawanya Abu Thalib. Kalau nggak ada Abu Thalib, ya Kanjeng Nabi disakiti dan segala macam. Karena ada perlindungan dari pamannya. Artinya pamannya itu sangat ditokohkan di kalangan Quraisy itu, sangat berwibawa. Ada nama lah itu artinya begitu nih bahasanya wong kene. Bismillahirrahmanirrahim. Faroda monggo loak sapa amihi ing wong Quraisy rodan jamilan lawan nolak sing bagus wa rasululan hale rasul iku mustamirun terus sapa ar-rasul kanjeng Nabi fi nasriddini ing dalem nyebarke agama wa ilahi kalimatil haq lan meninggikan kalimat yang hak, yang benar, meninggikan kalimat kebenaran. Ya apa? Kalimat bahwa agama yang benar, agama yang menyuruh untuk menyembah satu Tuhan, bukan berhala-berhala mereka, bukan bercocok mereka untuk menyembah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi asyara utawi kaping 19. Iku maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marrotan saniyatan. Maji'u Quraisyin tekane perwakilane Quraisy li Abi Thalib maring Abu Thalib. Marrotan saniyatan kaping ing dalem kali kedua. Ambalan yang kedua. Lamaroat semangsane ningali sapa Quraisyin wong Quraisy perwakilan tadi istimroron Nabi ing terus meneruse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nasrid da'watihi lamaroat semangsane ningali sapa Quraisyun wong Quraisy istimroron Nabi ing terus meneruse Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nasri da'watihi ing dalem menyebarkan dakwahe Kanjeng Nabi
wa difa'i ammihi lan terus meneruse belani pamane Kanjeng Nabi ya. Anhu saking Kanjeng Nabi masyau monggo budal monggo melaku sapa Quraisy ila amihi maring pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib tadi marotan saniatan ing dalem kali kedua wa qalu lahu lan padha ngucap sapa Quraisy lahu maring amihi Abu Thalib inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina wa aibi alihatina fa imma antamna'a ibna akhika wa imma anta'dana lana liman ika wa qalu lan padha ngucap sapa Quraisy lahu maring pamane Nabi inna saat temene kita la nasbiru ora sabar sapa kita ala syatmi abaina ing atase nyacat embah-embah kita leluhur-leluhur kita diejek. Mereka menganggap Rasulullah mengejek nenek moyang mereka. Wa tasfihi ungkulina lan nganggep bodoh akal-akal kita. Wa tasfihi ungkulina lan nganggep bodoh, goblok akal-akal kita. Wa aibi alihatina lan nyacat pangeran-pangeran kita. Fa'imma mongko arep fa'imma antamna'a mongko arep yento mencegah sapa sira Abu Thalib ibnu akhika ing ponakanmu anaknya siapa anaknya saudaranya Abu Thalib ibnu akhika ing ponakanmu fa'imma antadana lan ana kalane yento idin sapa sira lana kanggo kita liman ihi kanggo menyegahnya. Ya Abu Thalib dimintai tolong supaya Rasulullah dibilangin gitu. Suruh berhenti dari dakwahnya. Jangan ngejek sesembahan-sembahan kita, jangan ngejek nenek moyang kita, leluhur kita. Dan kalau Abu Thalib nggak mau memberhentikan dakwah Nabi, kita semua minta izin untuk mencegah. Apa namanya bahasa Quraisy ya Muhammad kan. Kalau Abu Thalib nggak mau nyetop dakwah Muhammad, kene-kene mah nyetop. Nggak sampai Abu Thalib mau nyetop, tak stopin dewi kan gitu. Tak portale dewi kan gitu. Mau ngedunke portalnya tak dunke di stop. Itu karena mereka sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Ya gimana nggak tahan ya emang begitu. Ada sesuatu yang harus dirubah ya akhirnya ada gesekan pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mongko terus ngundang hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi. Wa talabalan jaluk sapa amuhu minhu sae Kanjeng Nabi ayam tani ayento mandek sapa Kanjeng Nabi mandek dari dakwahnya. Khaufan krono khawatir alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad min Quraisyin saking wong-wong Quraisy, saking suku Quraisy. Fa aba mongko menolak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipanggil oleh pamannya, diundang untuk supaya berhenti dari apa yang didakwahkan. Soalnya khawatir nek diterus-teruske mengko kalau terjadi apa-apa. Karena mereka kok sepertinya sudah dalam puncak kemarahan gitu orang-orang Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ngendikan sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la atruku hadal amra hatta yudhirahullahu
au ahlika dunahu. Wallahi demi Allah, la asruku ora bakal ninggalke sapa ingsun hadal amro ing ikilah perkara. Dakwah ini tadi tidak akan ditinggalkan, tidak akan saya tinggalkan Rasulullah. Hatta yudhiro sehingga ngetokake hu ing hadal amro sapa Allah au ahlika. Hatta yudhirahullah itu maksudnya Rasulullah memperlihatkan kesuksesan dari dakwahnya Rasulullah, menunjukkan keberhasilannya dakwah Rasulullah sehingga Islam menyebar. Atau au ahlika, atau aku hancur dunahu di bawahnya, di bawah jalan dakwah ini kan. Rasulullah milih menolak berhenti dari menolak untuk berhenti dari jalan dakwah. Dalam redaksi lain wallahi di bawahnya itu wallahi ya ami lau wadu syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ada hadal amro ma fa'altu hatta yudhiratullahu lau ahlika duna au ahlika duna. Hampir sama ya kalau dilihat di bawahnya itu. Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiri, ya untuk menyuruh saya berhenti dari jalan dakwah ini ya. Ya Rasulullah tetap akan tetap menjalankan dakwah ini sampai ya sama ahli kaduna, sampai hancur di bawahnya, atau Allah akan menunjukkan kesuksesannya hatta yudhirahullahu au ahli kaduna. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngendikan lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa amuhu pamane kanjeng Nabi ya Abu Thalib, idhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la uslimuka abada. Idhab budalo, terus pergilah sana. Kalau keinginanmu sudah kuat, keinginanmu sudah bulat, semangatmu tinggi, pergi, sampaikan. Wakul lan ucapkan dan sampaikan ma ing barang ahbata seneng sapa sira. Oh, kalau begitu kamu punya tekad bulat, pergi sana, sampaikan apa yang kamu ucapkan, sampaikan saja ke orang-orang itu. Wis kono, lunga dan ucapkan yang kamu senangi. Pengen menyampaikan apa, sampaikan aja. Fawahi mongko demi Allah, la uslimuka ora bakal nyerahake sapa ingsun. La uslimu ora bakal nyerahake sapa ingsun ka ing sira Muhammad kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy tadi. Abadan hal ing dalem selawase. Ini hebatnya pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib. Ada yang mengatakan selama 50 tahun kurang lebih dari usia Rasulullah itu diasuhnya sampai nanti meninggalnya Abu Thalib itu kira-kira ada 50 tahun masanya itu beliau membela Rasulullah. Sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi selalu membela. Jadi ada riwayat yang mengatakan meninggalnya Abu Thalib itu belum Islam, belum mengucapkan syahadat. Tapi ada riwayat meskipun dhaif itu ada yang melihat ketika Abu Thalib sakit-sakitan mau meninggal itu dremimil gitu. Umak-umik mulutnya gitu. Dan suaranya tidak jelas, tapi ada yang mengira bahwa itu sedang bersyahadat.
Tapi riwayat ini doib. Tapi yang utama, yang kuat ya, yang tadi meninggal dengan masih kafir kan gitu. Karena Rasulullah ketika mendengar Abu Thalib pamannya itu sakit keras, itu mendatangi untuk menjenguk. Ingin menyahadati, mengajak kepada Islam pamannya itu, karena sangat sayang Rasulullah, orang yang paling membela, paling berjasa pada kehidupan beliau. Ya tentunya Sayyidah Khadijah juga berjasa. Dan di situ sudah ada siapa, Abu Jahal kalau tidak salah, di tempat itu, di ya Abu Jahal bilangnya apa, ketika melihat Rasulullah ke situ dan melihat sakit-sakitannya pamannya itu, apa kamu meninggalkan agama nenek moyangmu, di komentar itu. Karena mau pokoknya pengaruh Muhammad meninggalkan nenek moyang itu. Dan karena Abu Thalib itu sudah sakit-sakitan, dia beliau tidak bisa banyak membalas perkataan itu. Beliau cuma diam sampai meninggalnya. Rasulullah itu menangis. Karena Rasulullah tidak mendengar dengan dengan kalimat yang jelas bahwa pamannya sudah bersyahadat. Terus turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memberi seseorang yang kamu cintai, memberi hidayah kepada seorang yang kamu cintai. Tetapi Allah yang memberi hidayah bagi siapapun yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Kamu kalau misalnya seneng sama seorang, entah sahabat, kalau mana kok duwe pacar sing mbok senengi, agamane kok Kristen apa orang Islam pengen mbok sahadati mlebu ngene, wis senengmu wis sundul langit. Mbok bangsa Islam ra gelem padahal kamu meh mbok kawini. Nggak iso, nggak bisa memaksa. Gusti Allah ora paling hidayah ya angel. Jadi kalau urusan dengan yang satu itu ya jangan bergaul dengan, maksudnya urusan cinta-cintaan itu ya, jangan bergaul dengan yang berlainan akidah, nanti menyulitkan kamu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khulaso ayat hadis tegese utawi iki ku al-khulaso ringkasan. Masyad wis mlaku sapa Quraisyun wong Quraisy ila amihi maring pamane Kanjeng Nabi Muhammad marotan saniatan ing dalem ambal kedua liyan naa supaya mencegah ing Kanjeng Muhammad min sabbi alihatihim saking mencela Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan wong Quraisy. Falam yastati'u mongko ora padha mampu sapa Quraisy ayang nau ing yen to padha mencegah sapa Quraisy ing Kanjeng Muhammad. Wa madolan terus sama Kanjeng Muhammad fi sabilihi ing dalam dakwahe Kanjeng Nabi mau. Jadi tidak mampu mereka mencegahnya. Kanjeng Nabi ya terus selalu berdakwah dan pamannya Kanjeng Nabi selalu membela. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isrina utawi kaping 20. Iku maji Quraisyin li Abi Thalib marotan salis satan. Maji Quraisyin kedatangan wong Quraisy, perwakilan orang-orang Quraisy tentunya. Li Abi Thalib maring Abi Thalib marotan salisatan dalam ambal ketiga. Ketiga kalinya mereka mendatangi lagi pamannya untuk menghentikan dakwah Nabi. Gak putus asa, 1 gak sukses, 2 gak sukses, 3 gak sukses.
Tiga ini masih. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ro'at. Semangsane ningali sapa Quraisyun wong Quraisy. Ana Aba Thalibin. Sak temene Abu Thalib, ya paman Nabi, la yuridu ora menghendaki sapa Abu Thalib. Ayam na ayen to mencegah sapa Abu Thalib. Ibna akhihi ing ponakane Abu Thalib masyau monggo padha berangkat meneh ya berangkat lagi sapa Quraisy ilahi maring pamane Nabi Abu Thalib bi Umar bin Walid kelawan membawa Umar ibni Walid, Umaroh ibni Walid. Di orang-orang Quraisy melihat bahwa paman Nabi Abu Thalib tidak melakukan pencegahan apa-apa, bahkan melindungi terus melindungi. Akhirnya mereka bawa orang Quraisy itu seorang anak laki-laki, badannya tegap, awake sehat, ya mungkin resik, bagus, regep, dibawa. Namanya Umaroh ibni Walid. Bawa terus bilang, wa qaululan padha matur, padha ngucap sapa Quraisy, lahu maring Abu Thalib. Khudh hadzal fata waladan laka wa aslim ilaina ibnu ahika linaqtulahu. Khudh hadzal fata, ambillah ini pemuda, waladan laka minangka dadi putra sira Abu Thalib. Ya ana cah sing dibawa yang pemuda yang sehat, sing sregep, sing mungkin di mata orang-orang Quraisy itu dianggap luwih bagus kok Kanjeng Nabi kan. Sing teladan lah. Minangka dadi putra, wis kini PO dadi anak. Waslim lan serahno ilaina maring kita ibna ahika ponaan sira linaktula supaya mateni sapa kita hu ing ibni ahika. Ini orang Quraisy pikirannya itu gimana? Maksudnya kok sempat-sempatnya berpikir bahwa dengan itu kok bisa ditukar gitu. Kayak barang kan gitu. Menungso kalau ada barang, ini loh barang WHP kita jualannya ini PO kan gitu. Nyawa kayak barang kan gitu. Apalagi ponaknya sendiri. Dan diambil untuk dibunuh kan gitu. Selama ini dibela kok dijoli terus dibunuh, mau dibunuh kan gitu. Iya pikiran orang Quraisy. Gak masuk akal kan gitu. Dijawab, Bismillahirrahmanirrahim. Mongko jawab lahum maring Quraisy. Amuhu, sopo amuhu pamane Nabi Muhammad bisa ma talubuna. Bisa iku sa elek-eleke opo ma barang. Talubuna kang padha nuntut sapa sira kabeh. Yang ditutup tadi ayat dua khud hadal fata yang terusnya tadi. Atau tu opo toh awas sira kabeh. Wong Quraisy, ni ing ingsun ibnakum ing anakmu li urabbiya supaya ngrumat sapa ingsun hu ing ibnakum wa uti lan aweh sapa ingsun kum ing sira kabeh ibni ing anakku litatulu supaya mateni sapa sira hu ing ibni. Nah, jadi pertanyaan, kamu itu gimana? Kok kamu tuh bawa anakmu, merono mrene, kok aku kon rumah?
kok enak men kan gitu. Kowe nggawa wong sing aku ora kenal kon ngepek anak kon aku kon rumah. Lho anakku dhewe kok mbok gawa men mbok pateni. Iki piye? Kan rugi double. Kalau sudah dianggap anak, diserahkan dibunuh. Lah kok anaknya wong kok kon rumah, kon membiayai, kon memperhatikan makannya, rezekinya, kon ngopeni. Kok enak? Wis kehilangan anak, ijek kon biayai anaknya wong kan. Jadi rugi double. Ya iki wong Quraisy piye iki piye kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Farojahu monggo padha bali sapa Quraisy. Khaibina hale padha rugi kabeh. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yazal ora lebar-lebar mustamirron terus menerus fi nasri ing dalem nyebarke al-islami agama Islam wa amuhu lan paman kanjeng Muhammad yarfa'u terus membela anhu saking kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah tetap setelah kedatangan Quraisy ketiga membujuk pamannya untuk menyerahkan kanjeng Nabi tidak sukses ya. Artinya pamannya kanjeng Nabi tidak mau sok kehilangan anak kok cek kon ngopeni anake wong biayai rezeki membesarkannya rugi double, anak sudah hilang harta juga hilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadhihi tegese utawi iki wal khulasa ringkasan masad wis mlaku sapa Quraisyun wong Quraisy ila amihi maring pamane kanjeng Nabi Muhammad marotan salisatan ing dalem kali ketiga ambalan kaping 3 wa bulan padha nuntut sapa Quraisy minhu saking amihi ayyuslima yen to nyerahake sapa amihi hu ing kanjeng Muhammad lahum maring wong-wong Quraisy liyak tulu supaya padha mateni sapa Quraisy hu ing kanjeng Muhammad fasafaha mongko terus nganggep bodoh sapa amihi hum ing wong Quraisy nganggep bodoh kowe iki piye kok rene nggowo koyo ngono kuwi ya bodoh kok piye kan waras ora kan bahasa ngene kowe waras ora anakmu mbok pateni kok saya kon rumat anakmu fasafaha hum wa mana alam menolak sopo amihi hum ing wong Quraisy ya itu saja ditolak permintaan yang tidak masuk akal. Jadi begitu kurang lebih gambarannya bisa ditangkap bahwa membelanya Abu Thalib terhadap dakwahnya Rasulullah itu luar biasa besar. Artinya walaupun kita mendengar bahwa dakwahnya Rasulullah itu selalu mendapat kesulitan dan selalu dibela, artinya kita mendengar kalau Abu Thalib kok belum Islam, kita juga itu sedih kan gitu. Orang yang 50 tahun melindungi Rasulullah kok ternyata belum bersyahadat. Tapi ya terus kita jangan membuat itu sebagai ejekan ya. Akhirnya jadi kita kurang adab kepada Abu Thalib. Tentunya Abu Thalib itu sosok yang disayangi Rasulullah. Jadi ojo terus Abu Thalib kafir digawe jargon lah gitu, omongan. Itu kalau Rasulullah krungu yo sakit hati kan, nanti senang juga pamannya yang disayangi. Ejek kan. Apalagi kalau orang-orang sebelah itu kadang orang tuanya di Nabi kafir gitu. Karena ya itu orang tuanya di Nabi kan mengikut tentunya agama Ibrahim, mau Nabi diutus itu orang tuanya sudah meninggal semua. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat itu keluar dengan ejekan-ejekan kepada
kerabat Rasulullah. Bahkan ada peristiwa Durdarah itu putrinya Abu Lahab. Itu kalau Darah itu makmum itu kadang-kadang imamnya itu baca surat Al-Lahab terus nyindir-nyindir kowe iki anake Abu Lahab bapakmu wis pesine neraka. Sampai akhirnya putrinya Abu Lahab itu sedih, Nabi terus krungu. Nah putrinya Abu Lahab itu kan saudarinya Nabi sendiri, wong itu pamannya Abu Lahab itu. Terus Nabi mau bilang sama orang yang ngecek tadi, sahabat tadi, jangan begitu, masa kamu mau menyakiti saudari saya di depan saya, nengarapmu dewi kok ngomong ngono, ojo menyakiti sedulurku di depan mataku, di hadapan saya, jangan berbuat seperti itulah. Terus akhirnya orang-orang itu kalau sholat di depannya kok ada putrinya Abu Lahab tadi, Darah tadi, itu nggak membaca surat Al-Lahab karena takut menyakiti hati putrinya tadi. Di adabnya saya begitu. Nah, tentunya urusan matinya seorang itu ya kita nggak ngerti, ya Allah itu yang punya kuasa di situ. Ya, kita sebagai orang yang diberi agama Islam karena jasa-jasa Rasulullah, Ahlul Bait dan para ulama, para sahabat, ya kita bisa mungkin menghormati Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ya keluarga Nabi, meski mereka ada yang tidak menurut Islam, belum menurut Islam, kita tetap hormat. Itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim.